jaga kebersihan, suasana nyaman, kita jadi aman. Jadikan sekolah kita ramah anak, indah, sehat, asri, dan nyaman. Ayo anak-anak, rajinlah belajar, janganlah kau malas, wujudkan impian. Jadilah pelajar berakhlak mulia, berbudi pekerti yang terpuji. Anak senang, guru pun tenang, orang tua pun bahagia. Ayo semua kita wujudkan sekolah yang ramah anak. Semangat belajar meraih impian, di sekolah kita penuh sukacita dan kekerasan. Untuk aplikasi yang sudah dikembangkan dalam rangka apa? Dalam rangka implementasi dari program Cashpro Drakendikbud. Pada bulan November itu kan kami diundang ke sana. Sebetulnya awal mulanya itu dipilih oleh dinas dari GPU. GPU itu guru kelompok utama, kemudian memilih 3 GPM. GPM itu adalah guru kelompok media. Nah, nanti GPM itu akan merekrut 10 GPK. GPK itu apa? Guru kelompok kolega dari sekolah-sekolah yang belum ada GPU dan GPM. Tugasnya adalah untuk mengimplementasikan pendidikan kesehatan reproduksi di sekolahnya masing-masing. Tujuannya apa sih Bapak Ibu? Tujuannya adalah untuk mengawal, kemudian mendidik anak-anak kita supaya sehat, baik secara fisik, mental maupun sosial. Kita tahu sendiri pergaulan mereka sekarang seperti apa, sangat masif sekali dengan internet. Kemudian yang terbaru adalah kabar yang terjadi di sekolah lain di Kabupaten Brebes. Nah, harapannya sih itu tidak terjadi di sekolah kita gitu ya. Maka tugas GPM itu pada saat itu ada 2. Yang pertama adalah mempraktekkan pembelajaran Cashpro di IPA. Artinya guru mangkor itu kan dulu kita hanya mengajar IPA saja. Matematika ya matematika tok gitu ya. Tetapi harapannya ini bisa disisipi dengan Cashpro begitu. Nah, sudah saya praktekkan. Kemudian dari hasil pembelajaran itu dibuat menjadi artikel. Nah, artikel ini juga sudah disubmit ke lamannya Kemdikbud. Kami di supervisi itu sudah 3 kali Bapak Ibu. Dan progres dari supervisi ini hanya baru sampai pada tahap penulisan praktek baik. Kemudian untuk pengembangan media yang dituntut pada GPM itu juga implementasinya baru sampai pada tahap pengembangan saja. Nah, saya sudah mengajukan proposal ke Pak Heri untuk implementasinya, dan hari ini di ACC untuk mensosialisasikannya terlebih dahulu kepada Bapak Ibu, baru setelah itu nanti kepada anak-anak. Harapannya ini tidak lagi menjadi tugas saya saja sebagai GPM, tetapi menjadi tugas Bapak Ibu semua, kita semua sebagai wali kelas dan guru untuk bisa mengawal anak-anak agar mereka bisa berperilaku sehat baik secara fisik, mental, dan sosial. Nah, aplikasi ini sebetulnya saya dibantu pengembangannya dengan Pak Arif Yasid, guru bahasa Inggris SMP 2 Bumi Ayu. Ya, SMP 2 Bumi Ayu. Nah, Biarpun saya
Anak-anakku semua, hanya sebentar aja nanti ada kegiatan lain. Yang perlu saya ingatkan, ya, apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru Pembina Apel diperhatikan betul. Ya, belajar, jaga kesehatan, dan sekali lagi dalam kondisi apapun jangan tinggalkan. Ya. Belajar yang rajin. Ingat masa depan dalam karakter sudah bagus. Ya, luar biasa kalian. Saya harapkan dipertahankan semua. Karena sekolah itu bukan tentang ilmu, tapi adab. Ya. Dan cash flow pun kebanyakan ya tentang itu. Semangat pagi. Terima kasih anak-anak. Saya tidak berlama-lama di sini. Saya ingin melanjutkan apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Sekolah ini sayang dengan kalian. Sekolah ini ingin memastikan bahwa kalian adalah generasi muda yang sehat, baik secara fisik, mental, dan sosial. Maka sekolah ini memfasilitasi aplikasi SIPROS namanya, Sistem Informasi dan Pengaduan Kesehatan Reproduksi Siswa. Ya, jadi nanti kalian bisa download aplikasi ini, kemudian kalian gunakan apabila satu, kalian mengalami kejadian-kejadian yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Contoh misalnya, kamu dibully oleh temennya, kamu takut dengan temanmu yang melakukan pembulian itu, maka kamu gunakan aplikasi ini untuk melaporkan kejadian itu kepada pihak sekolah. Yang kedua misalnya, kamu melihat temannya melakukan pelecehan seksual, noel-noel temannya yang perempuan, ya, maka please kelas 9 kamu laporkan itu. Atau kemudian kamu melihat temannya yang perempuan lesbian, ya, sudah, please tenang, ya. Kamu juga bisa melaporkan ini kepada pihak sekolah. Dan kejadian-kejadian yang lain, misalnya temennya ada yang malak, minta uang, atau temennya ada yang ngajak berantem, mukul seenaknya, ya, please. Dan kejadian-kejadian yang lain, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Tetapi kamu sampaikan buktinya, harus ada faktanya. Tidak boleh sembarangan, ya. Pengaduan ini bersifat rahasia dan dijamin. Jadi tidak perlu takut identitasnya. Nanti aduan itu akan masuk ke BK dan BK yang akan menindaklanjuti. Selain ada menu itu, di dalam aplikasi ini juga ada layanan konsultasi biasa. Konsultasi biasa ini terkoneksi dengan akun Instagram SIPROS Persabes. Jadi silahkan kamu follow akun ini, nanti materi-materi edukasinya ada di sana. Jadi kamu bisa punya pengetahuan yang lebih, teknologinya bisa digunakan secara positif. Teman-teman, kakak-kakak kelas kalian membantu untuk memberikan materi edukasi ini. Nanti kalian juga bisa menyumbangkan materi edukasinya kepada saya atau kepada adminnya nanti, ya. Kemudian di dalam aplikasi ini juga ada materi artikel. Artikelnya apa saja, Bu? Ada 31 tema di situ. Ya, banyak ya. Tentang apa saja nanti kamu buka sendiri. Kemudian ya, materi ini sudah dibuat oleh kelas 9 ABC dan kelas 8 AB tahun yang lalu. Nah, kalau kelas 8 AB tahun yang lalu berarti sekarang kelas 9. Saya thank you untuk kelas 8A dan B tahun yang lalu ya. Kemudian oke, silakan tepuk tangan boleh.
aplikasi itu, ya. Diminta untuk buka, diminta untuk install saja. Jadi insya Allah aplikasi ini aman, gitu ya. Kalau ada kesulitan dalam mendownload, maka kamu bisa menghubungi teman-temannya atau kakak-kakak kelasnya yang sudah bisa, atau ke saya atau ke bapak ibu wali kelas, gitu, ya. Mari kita ajak teman-temannya supaya bisa sehat secara fisik, mental, dan sosial. Jadi sekolah ini mau menjamin kalian, mau mendidik kalian supaya ya terhindar dari perilaku-perilaku menyimpang. Jangan takut ya, karena ini kerahasiaannya terjamin. Gitu ya. Itu saja dari saya. Maka dengan acara ini maka aplikasi itu secara resmi digunakan oleh sekolah. Kita kasih tepuk tangan untuk SMP Negeri 1 Trewes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin saya sudah mengirimkan file aplikasi Sinkrosnya ya. Sudah berhasil di-download atau belum? Ya, yang sudah, ini tinggal dibuka aja Mbak. Buka, nanti install ya. Aplikasi itu apa sih? Isinya apa? Namanya apa? Ada yang tahu? Nama aplikasinya adalah Sinkros. Sinkros itu kepanjangan dari Sistem Informasi dan Pengaduan Kesehatan Reproduksi Siswa. Gunanya untuk apa? Ya, untuk membantu kalian kalau kalian mengalami peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi, baik secara fisik, mental maupun sosial. Contoh misalnya, ya, siapa ya di sini ya? Delima. Nah, Delima dicolek-colek sama pacarnya. Terima apa enggak? Kalau enggak terima, kamu boleh mengadu dengan aplikasi itu. Di aplikasi itu ada menu artikel, ada menu layanan. Nah, layanannya ada dua, layanan konsultasi biasa dan konsultasi penting. Yang konsultasi biasa itu gunanya adalah untuk kamu konsultasi hal-hal yang terbuka. Contoh misalnya yang perempuan, Bu, kalau mengobati rasa sakit pada saat haid, bagaimana ya? Itu biasa enggak? Biasa. Ya. Bu, misalnya kulit saya kok gatel-gatel ya, gimana caranya? Itu konsultasi biasa. Atau yang laki-laki misalnya kalau mimpi basah sebaiknya bagaimana ya Bu? Nah, itu juga biasa secara kesehatan. Tetapi kalau ada hal-hal yang kaitannya dengan privasi, tadi contohnya, ya, Delima mengalami pelecehan seksual, entah dari siapapun itu, misalnya dari salah satu dari kalian, ya, atau dari kelas yang lain, misalnya, kemudian nggak mau diketahui oleh orang lain, maka kalian gunakan aplikasi itu untuk melaporkan peristiwa itu kepada pihak sekolah. Paham? Ya. Misalnya yang laki-laki ada yang malak, dipalak jadi duit, ya. Terus kamu takut untuk lapor, kamu gunakan aplikasi itu untuk melaporkan kepada pihak sekolah. Nah, pengaduan itu harus disertai dengan data, tidak boleh sembarangan, ya. Jadi harus ada buktinya, ada saksinya. Kemudian nanti aduan itu masuknya ke email saya. Jadi hanya saya yang tahu. Dijamin rahasianya, nanti saya yang menyampaikan ke BK. Nanti BK yang akan menindaklanjuti. Gitu. Ya. Jadi
aplikasi ini gunanya untuk membantu kalian ketika kalian mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Paham? Atau lagi misalnya bullying, ya, atau kamu galau pengennya nyeyet ya. Nah, self harm, gitu ya. Ada yang misalnya body shaming. Nah, kancane misalnya bul. Nah, boleh nggak itu? Ya. Kemudian di dalam aplikasi itu juga ada menu artikel. Artikelnya itu tahu nggak isinya apa? Coba dibuka. Sena yang sudah berhasil juga. Ya, banyak ya, ada 31 macam tema di situ. Itu adalah hasil dari produknya kalian. Ingat nggak? Nah, iya, waktu kamu kelas 8. Ya, gabungan dari kelas 8A dan B, kemudian kelas 9A, B, C. Ya. Nah, jadi nanti untuk menambah wawasan, pengetahuanmu, ya, misalnya Safik belum tahu nek mimpi bahasa kipi bensin. Safik bisa baca di situ. Ya, kemudian bagaimana cara mencuci tangan yang baik segala macam ada di situ. Kemudian juga ada kuisnya. Artinya untuk mengasah pemahamanmu tentang pengetahuan yang kamu dapatkan dari aplikasi ini. Ya, jadi silakan kamu download, kemudian kamu gunakan ketika kamu mengalami kejadian-kejadian yang seperti yang tadi saya jelaskan. Itu ya, termasuk misalnya Diva. Kalau terjadi sesuatu di jalan, dicolek-colek di sweet, kalau Diva merasa nggak nyaman, maka laporkan itu. Ya. Kemudian ada link yang tautan penting juga, itu yang mengharapkan kamu untuk berliterasi ke link-link PMI, kemudian dinas kesehatan, kemudian forum anak ya. Nah, nanti kamu bisa buka. Sudah follow akun IG-nya Sipras belum? Sudah follow akun IG-nya? Saya ingin memastikan kamu untuk follow dulu. Ayo, HP-nya dibuka. Nomor HP. Belum punya IG. Atas nama ya. Nah, Sipras Pensabes. Sipras Pensabes. Follow di situ. Yang jadi admin siapa ya? Ada. Saya udah dibantu oleh Anu sama Alin. Oke. Nah, itu adalah sarana untuk memberikan edukasi kepada semua siswa-siswi SMP 1 Brebes supaya kalian tumbuh secara fisik, mental maupun sosial secara baik. Gitu ya. Di dalam aplikasi itu mungkin kalian nanti mengalami suatu peristiwa pembulian, terutama anak perempuan, atau mungkin kalian mengalami kekerasan, baik itu kekerasan yang terjadi di sekolah atau kekerasan yang terjadi ketika kalian ada di rumah atau dimanapun. Mungkin selama ini kamu sudah pernah mengalami, tapi kalian tidak tahu cara mengadunya, cara melapornya, mungkin malu. Tapi dengan aplikasi itu ada suatu menu bahwa kamu bisa melaporkan kepada siapa. Klik ada laporan 2, yang khusus dan yang biasa. Kalau kejadian yang menimpa kamu itu sesuatu yang khusus, contoh kamu mengalami pelecehan, malu, kepada orang tua tidak berani cerita, kepada teman apalagi tertutup. Di aplikasi itu kamu ketik melaporkan diri, rahasia kamu terjamin aman. Hanya bapak ibu guru tertentu yang bisa, dan itu rahasia kamu tidak akan disebarluaskan ke siapapun, sehingga masalah kamu itu akan segera bisa diselesaikan. Paham ya?
ketika mengalami kesulitan mendownload aplikasi, bisa tanya ke kelas 9B yang sudah bisa ke wali kelas atau pak guru yang sudah mendownload. Tidak hanya perempuan, anak laki-laki pun sama. Kekerasan itu bukan hanya berupa kekerasan fisik, pembulian. Kamu selama ini mungkin pernah dibully oleh temannya. Dasar kamu seperti ini, dasar orang kamu seperti itu. Bisa melaporkan. Bisa dipahami ya? Atau tidak hanya itu, banyak artikel dan materi yang bisa kamu baca. Contohnya apa? Tata cara belajar yang baik ada di situ. Atau mungkin nanti kamu setelah lulus mau kemana, atau kamu punya sesuatu yang bisa diinformasikan agar dibaca orang lain, bisa. Itu ada pada kolom artikel. Silakan kamu bisa manfaatkan aplikasi ini. Bisa ya? Ya, coba buka menu. Artikel itu, artikel. Nah, itu ada pilihan-pilihan ya. Banyak ya. Nanti kamu coba klik satu, misalnya apa? Bebas. Apa itu mimpi basah? Klik aja. Klik. Nah, itu nanti keluar bacaannya. Nanti kamu bisa baca di situ, ya. Nah, terus nanti ya nanti ada kuisnya. Nah, kalian yang laki-laki kan udah mimpi basah belum? Belum. Ada yang sudah, ya. Nanti kalau supaya kamu nggak sesat di jalan, jadi bisa baca lewat aplikasi itu, gitu. Yo, coba back lagi Mbak ke home Mbak. Nah, yang lain lagi atau nah itu atasi rasa nyeri pada saat haid, gitu ya. Sudah haid belum? Sudah. Oke, jadi nanti banyak manfaatnya aplikasi itu ya, termasuk nanti untuk pengaduan itu ya. Oke. Terus itu kuis ya. Itu kuis. Coba menu yang lain, yang layanan tadi di back. Nah, buka lagi nggak apa-apa. Oke. Mulai. Nah, mulai yang layanan, coba layanan konsultasi diklik. Nah, itu coba yang konsultasi penting. Oke, nah itu nanti kalau kamu mengalami sesuatu ya, kamu bisa lapor ke sekolah melalui aplikasi itu. Gitu ya. Oke, sip. Oke, kamu sudah follow ya, Dik? Sudah. Ada postingan apa aja tuh di situ? Pentingnya remaja putri menjaga Ya, diri. pentingnya remaja putri menjaga diri. Supaya apa sih, Dik? Oke, salah satunya yang negatif itu apa? Salah pergaulan. Oke, ya. Ikuti ya. Nanti Ya. bagikan ke teman-temannya untuk follow juga. Ya. Oke. Ayo kawan-kawan, jaga